Eh, apa yang kami lakukan di sini masih masih bisa berjalan normal seperti biasa, namun memang ada penyesuaian-penyesuaian saja. Penyesuaian misalnya tempat pelayanan kita misalnya ada di beberapa titik, dua titik kita gabung di satu titik saja untuk penghematan misalnya. Lalu beberapa intinya gini, semua tidak ada yang berubah, hanya penyesuaian-penyesuaian saja. Target kinerja juga tidak ada yang berubah, layanan juga tidak ada yang berkurang. Jadi hanya geser sedikit saja. Jadi insya Allah tidak berdampak terlalu signifikan kepada pengguna jasa dan kepada kami. Mungkin kalau dulu eh, apa itu dispenser di tiap ruangan ada, sekarang mungkin ya kami satu gedung cukup satu sudah gitu. Jadi menjadi rahasia umum ya bahwa memang tempatnya Madidihan atau Tuna Sirip Kuning itu untuk melakukan pemijahan. Nah lokasinya pun sebenarnya sudah ditentukan. Jadi di bawah Pulau Buru itu kelihatan tadi di kota itu. Nah, di Kendari sebenarnya agak jauh juga nelayan kita ke sana tidak terlalu banyak gitu ya. Namun ada saya lihat di peta tadi masuk satu dua yang melakukan kegiatan di sana. Ada Yang impact berdampak begitu ya dari langsung sisi kemungkinan nelayan-nelayan ekonomi, dari sisi sosial dan katakanlah bagaimana ekologi itu bisa dijaga, tetapi tetap ada produksi. Apa pembacaannya Kakak Nilma mengenai PPS Kendari dan usaha misalnya tuna begitu, sirip kuning tadi saya dengar disinggung. Enggak, saya apa mungkin cuma mau sedikit aja kasih background Hmm, posisi saya sekarang. Jadi saya oke. sudah bergabung di YI, Yayasan International Point Line Foundation, Oke. juga bagian dari apa member Tuna Konsorsium yang tadi beliau Pak Kalabu Mhm. Sebuah PP 714 bakal menjadi Satu payung lagi. kami mencoba fasilitasi adalah yang kemarin ya, yang beberapa minggu lalu kami di Kendari memfasilitasi KPBP, jadi Komite Pengelolaan Bersama Perikanan. Jadi Hmm. apa ada presentasi di mana jumlah tangkapan menurun karena kami concernnya juga ke polen lain sesuai dengan nama. Jadi kapal polen lain itu ternyata juga sudah sangat-sangat menurun sekali ya. Jadi sebenarnya apakah ada apa satu apa ada intervensi regulasi nggak sih Pak Kalabu yang bisa dilakukan supaya kapal-kapal pole line ini juga bisa terkembali apa kalau stok ikan terreplenish terrevitalisasi seperti itu karena kan Paul and Line ini kalau dibilang one by one fishing ya tuna fishing jadi lebih alat tangkap yang lebih ramah lingkungan lebih sustainable ya tidak ada dampak tidak ada bycatch dan sebagainya seperti itu jadi apakah apakah ini pola penurunan peredaran ini karena tidak ada ikannya kah ataukah ada sebenarnya intervensi regulasi yang bisa kita lakukan di mana kapal ini bisa kita dorong kembali untuk up begitu. jumlahnya berkurang. Iya, 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 Namun iya. saya lihat dari aspek mungkin terkait dengan di beberapa kejadian para pelaku usaha yang menggunakan alat tangkap polen lain ini itu kesulitan mendapatkan umpan karena mereka menggunakan umpan hidup. Nah, umpan hidup ini biasanya ditangkap oleh bagan-bagan yang kegiatan penangkapannya biasanya tidak jauh dari pesisir tuh. Beda dengan misalnya alat tangkap lain yang bisa langsung ke laut ngambil ikan. Nah, kalau mereka ini dia harus mencari umpan hidup dulu. Nah, umpan hidup ini dihasilkan dari bagan-bagan ini, bagan-bagan yang tersebar gitu. Nah, saya dapat informasi bahwa untuk menempatkan bagan-bagan ini di lokasi yang banyak ikannya itu mereka mulai kesulitan juga. Nah, gitu. Karena kemungkinan besar karena apa namanya bagan ini terpengaruh dengan keberadaan limbah-limbah yang dihasilkan dari tambang juga. Ini di Tenggarai ya. Mungkin perlu penelitian juga nih teman-teman. NGO apakah betul mungkin dari Asosiasi Polen Lain sendiri perlu melihat lebih jauh lagi penyebab kenapa
umpan semakin sulit didapat, umpan hidup. Nah, atau ada alternatif misalnya pengganti umpan lain gitu yang mungkin bisa punya kemiripan dengan umpan hidup yang selama ini digunakan. Jadi itu yang saya lihat. Kalau yang eh, permasalahan lain misalnya mungkin wilayah penangkapan yang semakin terbatas, saya belum melihat itu. Itu Laut Banda masih masih sangat luas gitu untuk wilayah penangkapan termasuk polen lain. Dan jumlah kapal di sini juga sejak saya ke sini tidak ada juga penambahan jumlah gitu ya. Jadi masih sama, tidak ada penambahan. Yang justru yang menurun ini memang polen lain jumlahnya semakin menurun gitu. Nah, tapi jumlah secara keseluruhan eh, relatif sama gitu. Nah, tidak ada peningkatan atau tiba-tiba ada kita kedatangan banyak kapal dari luar melakukan ekspansi ke sini. Tidak ada juga gitu kan. Nah, jadi mungkin hanya terkait dengan operasionalnya polen lain ini yang perlu dikaji lebih jauh lagi. Semua stakeholder ya. Jadi Mhm. termasuk akademisi kita duduk bareng, termasuk jadi apalagi data itu hal yang sangat krusial dalam pengelolaan. Hmm. Jadi salah satu hal Hmm. yang dibahas adalah data. Jadi ini juga adalah upaya untuk menutup gap itu nelayannya, perwakilan nelayan untuk memberi paham Hmm. ke kita fasilitasi diberikan pemahaman sendiri Yayasan Alternatif Indonesia ya itu adalah berkurangnya Hmm. 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 kami juga mencoba untuk jumlah kapal-kapal pemain lain